Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qonita Basirah dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhwalu As-Saksiyah semester 5 kelas D. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip perkawinan. Langsung saja ke pembahasan. Nah, prinsip-prinsip perkawinan yang akan saya bahas yaitu pengertian, rukun, syarat, dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama mengenai pengertian perkawinan. Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah dan az-zawj yang secara bahasa mempunyai arti wata', setubuh atau sengrama, dan ad-dam, berkumpul. Menurut istilah syariat Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Kemudian, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya pendapat lain mengenai pengertian pernikahan menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu dalam arti hakiki berarti akad dan arti majazinya adalah bersetubuh atau wata'. Nah, menurut ulama Hanafiyah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah dalam arti hakiki adalah bersetubuh atau wata' dan arti majazinya adalah akad. Kemudian, menurut ulama Abu Hanifah, ialah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad atau perjanjian yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan. Dasar hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. Nah, selanjutnya ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda, barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya." Kemudian, rukun dan syarat perkawinan. Rukun nikah terdiri dari 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, siwat atau hijab dan kabul. Yang keempat, wali calon pengantin perempuan. Yang kelima, 2 orang saksi. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan dari syarat perkawinan dari rukun nikah tersebut ya. Yang pertama ada calon suami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut.
Yang pertama beragama Islam, yang kedua terang prianya bukan banci. Ketiga tidak dipaksa, yang keempat tidak beristri 4 orang, yang kelima bukan mahram calon istri. Yang keenam, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang ketujuh, mengetahui calon istri tidak haram dinikahi. Yang ke-8, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian yang kedua, calon istri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Terang wanitanya, bukan banci. 3. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah. Yang keempat, bukan mahram calon suami. 5. Belum pernah dili'an atau sumpah li'an oleh suami. Yang keenam, terang orangnya. Yang ketujuh, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Nah, kemudian yang ketiga, sigot atau ijab dan kabul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sigot adalah sebagai berikut. 1. Lafal ijab dan kabul harus lafal nikah atau tajwid dan bukan kata-kata kinayah dan kiasan. Yang kedua, lafal ijab kabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Nah, yang keempat, wali calon pengantin perempuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi wali calon pengantin perempuan adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki. 2. Dewasa. 3. Mempunyai hak perwalian. Keempat, tidak terdapat halangan perwalian. Yang kelima, yang kelima, 2 orang saksi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi saksi adalah sebagai berikut. Beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar atau tidak tuli, melihat atau tidak buta, bisa bercakap-cakap atau tidak bisu, tidak pelupa atau mughafal, menjaga harga diri atau menjaga muru'ah, mengerti ijab dan kabul, tidak merangkap menjadi wali. Nah, kemudian hukum perkawinan. Pada dasarnya, hukum menikah itu adalah jaiz atau boleh. Namun, karena berbagai situasi dan kondisi, hukum menikah terbagi menjadi 4, yaitu A. Wajib, bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak, dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi, maka hukum baginya adalah wajib. Yang B. Sunnah, bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih mampu menahan diri dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah. C. Haram, bagi seorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangan dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah. Apalagi yang niat menikah hanya untuk menyakiti wanitanya. D. Makruh, bagi seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun istrinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh. Yang E. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Nah, itu tadi hukum dari perkawinan. Kemudian, prinsip-prinsip perkawinan. Nah, dalam perkawinan ada 6 asas yang prinsipil yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan
seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Kemudian, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan dari perkawinan itu. Nah, yang kelima, tujuan perkawinan itu hanya untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Nah, kemudian menurut Arsos Sosroatmojo dan Wasid Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip, yaitu asas sukarela, kedua partisipasi keluarga, ketiga perceraian dipersulit, keempat poligami dibatasi secara ketat, kelima kematangan calon mempelai, keenam memperbaiki derajat kaum wanita. Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada 4 yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, terdapat dalam prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam itu sendiri. Prinsip mawaddah warahmah. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai ridho Allah di samping untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Kemudian, yang ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini terdapat dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 187 bahwa istri-istri adalah pakaian bagi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, prinsip mu'asyarah bil al-ma'ruf. Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan kata lain, pengayoman serta penghargaan terhadap perempuan. Kemudian kalian bisa membaca analisis mengenai prinsip perkawinan. Nah, di sini ada juga terdapat dalam undang-undang ya. Nah, suatu perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut berbagai cara, misalnya menurut hukum adat, menurut hukum agama, dan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga suatu perkawinan atau pernikahan tersebut dan diakui dan sah. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 1. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memuat suatu aturan yang mensyaratkan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan harus adanya persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, meskipun telah terpenuhi syarat sah dan rukun perkawinan secara agama, akan tetapi perkawinan itu mesti sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak seorang tidak terabaikan. Nah, di sini agar kita memperkecil nilai perceraian. Kemudian prinsip perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami dengan poligami sebagai pengecualian berdasarkan ayat 3 dan 129 surah An-Nisa yang mensyaratkan berlaku adil. Yang tadi sudah dibahas ya. Nah, kemudian prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pasal 3 adalah monogami terbuka, yang berarti poligami suatu kebolehan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
dari saya, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke kolom komentar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi yang ingin memberikan saran atau masukan, langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.